Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Rizal, perwakilan dan sebagai moderator untuk presentasi Asesmen 2 Sistem Bisnis Enterprise bersama anggota kelompok kami. Boleh di next. Yang pertama ada Cut Nurlufia Azahra, Diana Rizal saya sendiri, Nafila Alifia Ramadhani, Ospira Novinda, Oksa Kirana. Selanjutnya, oke, jadi pada kelompok kami ini permasalahan yang sering terjadi itu yang kita highlight di sini cash flow yang sering kali berantakan. Jadi anggota tim kami ini tidak mampu mengelola arus kas bisnis dengan baik sehingga keuangan bisnis menjadi tidak teratur. Dalam permainan ini kami itu sering banget dihadapkan dengan keputusan yang harus diambil dalam memanajemen bisnis seperti investasi, produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Sebagai contohnya, misalnya anggota membuat keputusan untuk membeli mesin baru untuk meningkatkan produksi, tapi nggak mempertimbangkan dampaknya pada arus kas bisnis. Dalam jangka pendek, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan produksi. Namun dalam jangka panjang, anggota kelompok mungkin akan kekurangan uang untuk membayar eh, pemasaran atau biaya operasional. Boleh di next? Di sini ada root cause atau penyebab terjadinya cash flow yang berantakan dalam kegiatan sesi musim kelompok kami disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kebijakan investasi yang tidak bijak, yang kedua ada produksi yang berlebihan, yang ketiga ada kebijakan pemasaran yang buruk. Yang pertama mungkin kebijakan investasi yang tidak bijak, anggota mungkin terlalu fokus pada investasi jangka panjang dan sering banget mengabaikan kebutuhan dana jangka pendek yang membuat kekurangan kas dan kesulitan dalam membayar pemasaran tiap bulannya dan biaya operasional sehari-hari. Yang kedua ada produksi yang berlebihan. Anggota mungkin terlalu bersemangat meningkatkan produksi dan membeli banyak bahan baku dalam jumlah besar, tapi jika produksi tidak seimbang dengan permintaan pasar, maka barang seringkali yang diproduksi tidak laku dan kelebihan persediaan sehingga mempengaruhi cash flow. Yang terakhir ada kebijakan pemasaran yang buruk. Anggota seringkali mengabaikan segmen pasar yang tepat dan memasarkan produk secara umum saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pasar. Selain itu, anggota tim juga sering mengabaikan peran penting promosi dalam pemasaran produk. Promosi yang kurang tepat inilah yang menyebabkan ketidakefektifan dalam membuat produk sulit dikenal dan mempengaruhi penjualan. Boleh di next? Mungkin solusi yang bisa kami terapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelompok kami itu, yang pertama membuat perencanaan keuangan yang matang. Anggota harus memikirkan dengan matang kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang, serta membuat rencana pengelolaan arus kas yang baik agar bisnis kita dapat berjalan lancar. Yang kedua ada mengatur kebijakan pemasaran yang tepat. Anggota harus melakukan riset pasar untuk memperoleh informasi tentang segmen pasar yang ingin dituju, seperti karakteristik demografi, perilaku pembelian, dan preferensi produk. Yang ketiga ada melakukan pengawasan dan kontrol yang baik. Anggota harus memperhatikan secara seksama pengeluaran dan pemasukan bisnis sehingga arus kas dapat teratur. Anggota juga harus melakukan perhitungan secara berkala dan membuat laporan keuangan agar dapat memantau kondisi keuangan bisnis secara menyeluruh. Yang terakhir ada memilih strategi bisnis yang tepat. Anggota harus memilih strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar dan persaingan yang ada. Anggota juga harus mempertimbangkan keuntungan jangka panjang dan meminimalkan risiko keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan kelompok kami dapat mengatasi masalah yang sering kali terjadi di dalam sesi musim dan memaksimalkan keuntungan bisnis. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cut Nurulfia Azahra. Kepada Cut Nurulfia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Diana. Selanjutnya, pada pertanyaan selanjutnya itu ada sebaiknya
Jadi ini langsung jawabannya. Jadi sebaiknya perusahaan rintisan tidak langsung memanfaatkan fitur produksi dan MRP ketika baru mulai bisnis. Jadi ada beberapa alasan mengapa ini tidak disarankan. Yang pertama, ada biaya. Jadi fitur produksi dan MRP membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan. Hal ini bisa menjadi beban yang berat bagi perusahaan rintisan yang baru memulai bisnis, terutama jika mereka belum memiliki pendapatan yang stabil. Yang kedua, ada kompleksitas di mana fitur produksi dan MRP membutuhkan pemahaman yang baik tentang proses produksi, pengelolaan persediaan, dan manajemen rantai pasokan. Ini dapat menjadi sangat kompleks dan menantang bagi perusahaan rintisan yang baru memulai bisnis dan tidak memiliki pengalaman yang cukup. Yang terakhir, ketiga ada prioritas, di mana perusahaan rintisan harus memprioritaskan pengembangan produk dan pemasaran untuk membangun basis pelanggan dan meraih keuntungan. Memiliki fitur produksi dan MRP pada awalnya mungkin tidak akan memberi keuntungan yang signifikan dalam hal pengembangan produksi dan pemasaran. Boleh di next? Jadi, sebagai alternatif, perusahaan rintisan sebaiknya mempertimbangkan untuk fokus pada pengembangan produk dan pemasaran, dan mengelola persediaan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak yang lebih sederhana. Setelah bisnis berkembang dan menjadi lebih stabil, barulah perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan fitur produksi dan MRP untuk membantu meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan manajemen persediaan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Cut Nurulpia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafila Alifia. Pada Nafila Alifia dipersilakan. Baik, terima kasih Diana atas kesempatannya. Manakah yang lebih baik dalam mendatangkan produk melalui procurement atau production? Jelaskan. Procurement dan produksi sangat penting dalam mendatangkan produk, namun keduanya memiliki peran yang berbeda dalam mendatangkan produk. Procurement adalah proses pengadaan bahan baku, suku cadang, atau jasa dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan, sedangkan produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Procurement bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membeli bahan baku, suku cadang, atau barang jadi dari pemasok. Fokusnya adalah pada mencari vendor dan pemasok yang dapat memberikan bahan baku berkualitas dengan harga terbaik. Tugas utama procurement adalah untuk mencari dan menegosiasikan harga terbaik untuk barang dan jasa yang dibutuhkan agar biaya produksi dapat ditekan. Di sisi lain, production bertanggung jawab untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Fokusnya adalah pada pengoptimalan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi akhir. Produksi melibatkan sejumlah aktivitas seperti perencanaan, prosesan, pengujian, perakitan, dan pengiriman produk jadi ke pelanggan. Produksi juga memainkan peran penting dalam memastikan kualitas produk dan memenuhi permintaan pelanggan. Karena keduanya memiliki peran yang berbeda, maka sulit untuk memilih yang lebih baik antara procurement dan production dalam mendatangkan produk. Kedua aspek ini sangat saling berkaitan dan perlu dikelola dengan baik untuk mendapatkan produk berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Dalam hal ini, manajemen yang efektif dari procurement dan production sangat penting untuk memastikan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan. Oke, baik. Terima kasih, Nafila. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ospira Navinda. Kepada Ospira dipersilakan.
Selanjutnya, seberapa penting atau krusial fungsi accounting selama sistem berjalan? Accounting sangat krusial dalam sistem mesin karena peran yang dimainkan oleh fungsi tersebut sangat penting dalam mengoptimalkan performa tim dan mencapai tujuan bisnis tanpa accounting. Tanpa accounting, tim akan kesulitan dalam memahami kondisi keuangan mereka, membuat keputusan yang tepat, mengelola keuangan mereka dengan efektif. Accounting juga membantu tim dalam memahami laporan keuangan mereka, mengidentifikasi tren keuangan, menentukan biaya yang tidak efisien, dan di mana tim memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya seefisien mungkin. Lanjut, next. Selanjutnya accounting. Boleh next. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ospira oleh Oksa Kirana. Kepada Oksa kami persilakan. Oke, bagaimana HCM berdampak pada bisnis Anda? Apakah berguna bagi keseluruhan bisnis atau sebaliknya? Jelaskan yang terjadi ketika sesi telah berjalan. Jadi HCM atau Human Capital Management adalah konsep pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup pengelolaan rekrutmen, latihan, pengembangan, penggajian, dan manajemen kinerja. Penerapan HCM yang efektif dapat memberikan dampak positif pada bisnis, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. HCM sangat berguna bagi keseluruhan bisnis karena membantu perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan karyawan. Dengan menerapkan HCM, perusahaan dapat menarik, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang berkualitas tinggi yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Boleh dilanjut? Selain itu, HCM juga membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki persyaratan hukum dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, perusahaan dapat meminimalkan resiko hukum dan meningkatkan citra perusahaan. Saat sesi kajian berlangsung, biasanya akan terjadi diskusi dan pertukaran informasi antara berbagai pemangku kepentingan di perusahaan seperti manajemen senior, HR, dan karyawan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan bisnis dan karyawan, serta memungkinkan pengembangan solusi dan strategi yang lebih baik untuk mengelola sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.